Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfifal Akbar dengan NPM CG22110163. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang framing berita. Berita framing. Secara umum, teori framing mengatakan bahwa cara kita mempresentasikan informasi mempengaruhi cara orang mempersepsikan dan mengambil tindakan. Dengan kata lain, framing adalah cara untuk memilih aspek tertentu dari realitas untuk disajikan kepada khalayak. Contoh framing yang saya ambil yaitu Presiden Jokowi banjir kritik usai minta format debat Pilpres diubah. Usulan Presiden Joko Widodo agar format debat pemilihan presiden tahun 2024 diubah. Usai menyaksikan debat ketiga pada Minggu tanggal 7 Januari 2024 lalu. Dipertanyakan, sikap Presiden dinilai kurang etis, bahkan terkesan memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Saat mengunjungi Provinsi Banten, Senin tanggal 8 Januari 2024, Presiden menyebut bahwa debat ketiga yang menghadirkan para calon presiden sebagai pesertanya kurang menampilkan substansi dan visi para capres. Presiden menganggap para capres justru menampilkan adegan saling serang. Lalu contoh framing selanjutnya, puji debat capres, Ma'ruf Amin lebih hidup perdebatannya. Berbanding terbalik dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memuji perdebatan yang terjadi dalam debat calon presiden antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Ma'ruf berpandangan debat capres kali ini lebih menarik dan lebih hidup dibandingkan saat ia mengikuti debat pemilihan presiden 2019. Kalau saya melihat, perdebatannya bagus, terbuka, dan artinya mereka berdebat, terutama yang sesi perdebatan itu. Saya kira menarik. Dibandingkan dulu waktu saya, sekarang lebih hidup perdebatannya, kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Sleman Selasa 9 Januari 2024. Lalu contoh framing selanjutnya yaitu KIP Kuliah Merdeka dukung anak-anak di Indonesia dapat pendidikan tinggi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah tidak ingin ada anak-anak di Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala urusan biaya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Hal tersebut dikatakan Jokowi pada saat membuka rapat terbatas mengenai program pendidikan beasiswa di Istana Negara pada November 2019. Lalu di contoh framing selanjutnya yaitu KIP kuliah disebut salah sasaran karena penerimanya nonton konser dan beli produk elektronik. Kemendikbud buka suara. Program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK tengah mendapat banyak protes dari warganet. Banyak warganet mengeluhkan pemberian KIP kuliah yang dinilai salah sasaran. Salah satunya karena penerima beasiswa justru ditemukan membeli produk elektronik mahal atau pergi menonton konser. Kondisi ini berbeda dari mahasiswa lain yang berjuang mencari uang karena tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Lalu selanjutnya contoh framing berita yaitu Bobi Nasution, saya masih kader PDIP. Wali Kota Medan, Bobi Nasution angkat bicara terkait penunjukannya sebagai juru kampanye nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bobi mengaku ditugaskan untuk meningkatkan angka partisipasi politik di Kota Medan. Sampai dengan hari ini, kan saya masih jadi kader PDIP Perjuangan. Kemudian ditunjuk sebagai jurkam. Yang pasti akan saya sampaikan di wilayah Kota Medan ini. Akan kita tingkatkan partisipasinya, ujar Bobi usai menghadiri acara organisasi di Al-Wasilah di Masjid Kota Lama Kota Medan Sabtu 21 Oktober 2023. Lalu contoh framing berita terakhir yaitu Bobi Nasution cari tanggal bagus untuk kembalikan KDA ke PDIP. Wali Kota Medan Bobi Nasution mendapat ultimatum dari PDI Perjuangan untuk segera mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA. Hal ini sebagai akibat dari keputusan Bobi mendukung pasangan bakal calon presiden dari partai lain. Namun, hingga saat ini, Bobi masih belum mengembalikan KTA tersebut. Bobi mengaku masih berkoordinasi dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP terkait pengembalian KTA tersebut. Pokoknya nanti saya akan berkoordinasi. Kemarin kan dari DPP menyampaikan ke DPC. Kemarin kita komunikasi dengan sekretaris DPC. Jadi nanti waktunya kita cari tanggal yang bagus, ujar Bobi saat ditanya wartawan di kantornya Senin 13 November 2023 malam.
Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait framing berita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.